Selamat pagi pemirsa, senang sekali redaksi 33 kembali hadir. Kali ini bersama saya Rosmi Rahma, sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut di antaranya. Masuki masa new normal, pemerintah Kabupaten Berau buka kembali objek pariwisata. 2 kelurahan di Balikpapan Barat adakan rapid test massal. Inilah objek-objek tujuan wisata di Kabupaten Berau yang sangat terkenal seperti Pulau Derawan, Maratua, dan Sangalaki. Tapi sejak pandemi COVID-19 datang, tempat-tempat wisata bahari maupun wisata sejarah kesultanan di daerah yang dijuluki Bumi Batiwakal seolah mati tidak berdaya. Pemerintah Kabupaten Berau menyiapkan standar operasional prosedur sesuai protokol kesehatan sebelum membuka semua objek wisata. Semua pelaku pariwisata seperti perusahaan travel, pemandu, dan pengelola hotel diundang dalam rapat online membicarakan rencana membuka tempat-tempat wisata. Jadi kita tetap menyusun SOP sesuai dengan arahan atau keynote speech Ibu Kadis Pariwisata Provinsi. Memang instruksi dari pemerintah pusat Kementerian Kesehatan menunggu SOP kesehatan. Tetapi ada peluang untuk bisa saja dilaksanakan sepanjang SOP-nya sudah kabupaten kota atau provinsi se-Indonesia yang sudah siap. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau, Mas Rani, protokol kesehatan di tempat wisata mengacu pada SOP ditetapkan pemerintah. Dia optimis SOP itu selesai dalam 3 minggu, yang kemudian dilanjutkan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di kawasan-kawasan wisata. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Ada 2 kawasan pertanian di Kota Samarinda yang dikunjungi Wali Kota Samarinda akhir pekan tadi, yaitu di Desa Tani Aman dan Harapan Baru dalam satu kecamatan Lojanan Ilir. Kedua desa ini diprogram menjadi kampung tangguh ketahanan pangan. Bersama istri Puji Setiawati yang juga anggota Komisi 4 DPRD Kaltim, Kapolresta Kombes Pol Arif Budiman, dan Dandim Kolonel Kavelari Tommy Kaloko Utomo. Wali Kota Syahri Jaang melihat langsung lahan pertanian warga yang menjadi lumbung pangan warga Kota Samarinda. Dari hasil tani mereka, kebutuhan sayur mayur dan ikan terpenuhi sebagian. Dari laporan Camat Lojanan Ilir Syahrudin, diketahui masih tersedia lahan ratusan hektar. Lahan pertanian menjadi lumbung pangan warga Kota Samarinda. Pemerintah perlu membantu dalam hal peralatan penunjang seperti hand traktor, pembibitan, dan bendungan penampungan air. Kegiatan hari ini bersama Pak Kapolres, Pak Dandim, dengan tokoh masyarakat, acara ketahanan pangan dalam rangka menghadapi COVID Corona. Hari ini kita panen kangkung, panen bayam, dan juga tadi menanam. Ya, jadi harapan kita walaupun kondisi seperti ini, tapi kebutuhan pangan kita sayur mayur di Kota Samarinda, alhamdulillah tetap ada, walaupun tidak bisa 100% untuk memenuhi kebutuhan Kota Samarinda. Artinya apa? Dalam kondisi saat ini, para petani kita tetap ada penghasilan, tetap ada kegiatan. Jadi, ya. Tapi saya dapat laporan tadi dari Pak Camat, saya merasa senang bahwa di sini ada hampir 200 hektar untuk bahan persawahan dan pertanian. Selama masa pandemi COVID-19, petani di kampung itu tidak stop penghasilannya karena mereka tetap panen dan hasil pertaniannya laku dijual di pasar maupun secara langsung ke masyarakat. Itu sebabnya Wali Kota menjuluki perkampungan para petani di sana sebagai kampung tangguh, karena memang terbukti tangguh meski semua sektor terdampak akibat kebijakan menghindari penularan virus corona. Alhamdulillah bagus lah. Soalnya di sini kan masalah petani kan belum ada bantuan, Pak. Kalau kebutuhan petani itu ya pembibitan, masalah pembibitan ini kan belum ada bantuan sama sekali, ya kan. Samping itu sama pupuk. Kalau pupuk biasanya carinya itu agak susah, Mbak. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada.
Wali kota dan rombongan menyempatkan memanen sayur kangkung yang masih segar. Menurut wali kota, pemerintah merespon positif kebutuhan para petani seperti membantu pengadaan hand tractor. Tapi yang paling utama hand tractor ya, hand tractor. Nanti saya komunikasikan dengan pertanian supaya dikasih hand tractor. Kalau ini masih manual ya nyangkul. Kalau hand tractor itu 1 hari mungkin 2 hari bisa 1 hektar yang di. Tim Kaltim TV melaporkan. Peti mati yang terbungkus rapi berisi jenazah Bima Aris Nugraha, pemancing yang hilang sejak 12 hari yang lalu saat memancing di Selat Makassar. Jenazah Bima Aris Nugraha langsung dibawa ke rumah duka, disambut oleh sanak keluarga dan tetangganya pada Sabtu siang 13 Juni 2020. Isak tangis ibu korban terlihat saat peti jenazah diletakkan di ruang tengah. Terlihat ibu korban langsung memeluk peti jenazah Bima sambil menahan isak tangis. Keluarga korban David Hadison mengatakan sejak ditemukannya di kawasan Donggala, Sulawesi Tengah, pihak keluarga yakin bahwa jenazah adalah Bima Aris Nugraha terlihat dari pakaian yang dikenakannya. Pihak keluarga berterima kasih pada Basarnas dan unsur SAR lainnya yang telah melakukan pencarian selama sepekan. Azah ular dan kami atas nama keluarga berterima kasih atas pencarian selama 7 hari. Dengan hasilnya dan penyelamatkannya kemudian ditemukan di perairan Donggala dan akhirnya keluarga mengetahuinya kemudian mengambil dan atas selama pencarian ini ya saya merasa terima kasih banyak atas bantuannya dari perusahaan gabungan dan Basarnas. Sementara itu, Kasiops Basarnas Kaltim Kaltara, Oktavianto menyebutkan jenazah tiba di bandara sekitar pukul 9 pagi dan dibawa ke Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo untuk dilakukan visum luar. Jenazah dikenali lewat tanda lahir yang ada di pinggangnya. Identifikasi awal itu terlihat dari telalat, kemudian bagian punggung dan juga bagian pakaian yang kontraktif persis identifikasi dengan sama karena dia menggunakan pakaian yang sama ketika berangkat. Pak, tadi tiba di Balikpapan jam berapa, Pak? 9.25 itu sudah dari kargo langsung kita bawa ke rumah SKD untuk keperluan visum. Di SKD tadi sempat apa? Visum atau ya? Dari visum luar saja, kemudian kita membersihkan korban segala macam dan mengkafani segala macam seperti itu. Oleh pihak keluarga, jenazah Bima Aris Nugraha langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum di kawasan Gunung Pasir, Balikpapan Tengah. Tampak hadir di rumah duka Dandim 0905 dan Lanal serta Wakapolresta Balikpapan. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Rapid test massal di 2 kelurahan di Balikpapan Barat menyusul klaster Kampung Baru. Sabtu pagi 13 Juni 2020 terpantau sepi. Pemerintah kota menetapkan pelaksanaannya di 2 puskesmas, yakni di Kelurahan Baru Tengah dan Baru Ilir. Pelaksanaan rapid test massal salah satunya di Puskesmas Baru Tengah. Rapid test massal yang digelar sejak Sabtu pagi berdasarkan data yang diperoleh hingga pukul 12 siang atau sebelum berakhirnya pelayanan, hanya diikuti sebanyak 63 orang saja. Padahal sebanyak 3.000 rapid test kit sudah disiapkan untuk mengakomodir pemeriksaan terhadap warga. Rapid test dilakukan dengan tujuan mendeteksi dini transmisi lokal penyebaran COVID-19 Balikpapan Barat yang kini menjadi klaster baru di Kota Balikpapan.
Ya, dan tujuan untuk pelaksanaan rapid test massal ini adalah kita ingin mendapatkan atau mendeteksi lebih dini, ya lebih awal apakah ada transmisi lokal ataukah ada memang kasus-kasus baru, ya karena ini akan lebih baik daripada kita menunggu pasien datang ke rumah sakit. Sudah berapa banyak Bu sejauh ini Bu yang 63 ya sampai segini, dan silakan selain di Baru Tengah kita juga membuka pelayanan yang sama di Puskesmas Baru Ilir. Semoga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dengan sadar sendiri untuk memeriksakan rapid test. Ditimbang, terus daftar menggunakan KK dan KTP. Syaratnya itu aja Pak ya? Syaratnya itu aja. KK dan KTP. KK dan KTP. Bayi tadi sudah ambil darahnya. Ambil darahnya ya. Tinggal nunggu hasil berarti ya. Nunggu hasil nanti hari Senin jam 11. Hari Senin dikabarin ya. Pelaksanaan rapid test massal yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan ini nantinya akan kembali dilakukan pada Senin 15 Juni 2020 di lokasi yang sama guna mencegah penyebaran COVID-19. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Truk dengan nomor polisi KT8872CJ menghantam dua mobil pick-up yang sedang parkir di depan kantor Bea dan Cukai di Pelabuhan Semayang Balikpapan pada Minggu sore, pukul 3, 14 Juni 2020. Truk dengan muatan spare part alat berat ini akan dibawa menuju Sulawesi Selatan. Truk Fuso berwarna putih ini mengalami remblong dari arah Jalan Minyak menuju pelabuhan. Dua unit mobil pick-up KT8810YH dan 8255Y mengalami rusak berat, sementara sopir truk mengalami patah lengan kanan dan luka di bagian pundak. Warga yang melihat kejadian membenarkan jika mobil truk tersebut melaju kencang dari arah Jalan Minyak. Truk yang dikemudikan Asadi ini langsung membanting ke kiri dan menabrak pick-up. Lihatnya dari arah mana? Di atas. Dari arah atas? Ngebut atau gimana Bu? Iya, orang ngeblong itunya. Ngeblong remnya? Tiba-tiba nabrak Itu nabrak di depan itu. Langsung mobil parkir? Ya, dua. Terus ibu waktu itu lagi siap dagang? Di jalan. Kaget? Kondisi jalan banyak sepi Bu ya? Sepi jalan tadi ya? Tiba-tiba mobil itu langsung meluncur dari atas. Yang dari truk mau ke Surabaya, memuat barang rombongan itu. Jadi sampai di sini dia mobil yang diparkir itu ditabrak blong, remnya blong. Yang mana yang blong tadi? Yang mana? Yang blong. Yang truk kan? Ya, yang mobil Fuso ini, Fuso. Fuso ini blong? Ya, remnya blong. Jadi nabrak kendaraan nabrak dua pickup tadi itu benar ya? Ya, dua pickup itu Pak. Terus apa namanya? Grand Max. Dua pickup itu lagi parkir atau? Di parkir. Parkir. Ya, ada korban nggak dan tadi? Sementara sopirnya masih dibawa ke rumah sakit tentara, mungkin patah dia patah. Patah, tapi masih sadarkan diri. Satu aja. Korban satu aja. Oh, satu aja. Ya. Berarti yang dua mobil itu kosong dan ya? Kondisinya? Iya, kosong. Kondisi parkir. Iya, mobil satu. Saat ini sopir truk dilarikan ke rumah sakit tentara untuk dilakukan pertolongan awal. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV.
Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Polsek Balikpapan Utara menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi beberapa waktu lalu di kawasan kilometer 7 Balikpapan Utara. Rekonstruksi digelar pada 15 Juni 2020, Senin siang, di Polsek Balikpapan Utara. Hadir dalam rekonstruksi yang digelar kuasa hukum tersangka dan jaksa penuntut umum atau JPU dari Pengadilan Negeri Balikpapan. Dalam adegan rekonstruksi sebanyak 60 adegan, awalnya korban sempat akan membunuh tersangka dengan sebilah bidik dan kejadian ini sudah berlangsung lama. Tersangka yang menyimpan dendam lalu membalas ke korban dengan menghabisi nyawa korban dengan sebilah parang. Adegan ini dipraktikkan oleh tersangka pada adegan ke-17 hingga adegan ke-33, di mana tersangka menghujamkan parang ke bagian kepala korban secara berulang. Kapolsek Balikpapan Utara Kompol Masud mengatakan, tidak ada adegan tambahan dari rekonstruksi yang dilakukan, semua sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Itu sesuai dengan fakta hukum yang dilakukan penyidikan. Semua sudah berjalan lancar, sesuai dengan pasal yang kita sangkakan, memang seperti itu adanya. Ada berapa adegan tadi, Pak? Adegan semuanya sebenarnya ada 50 adegan. Adegan masing-masing item kita masukkan supaya rinci, supaya dari lawyer, dari Pak Ibu Jaksa semakin jelas untuk membuat renputnya nanti. Untuk adegan pembunuhan intinya sendiri di adegan nomor berapa? Adegan nomor mulai mulai 17 sampai 33. Sementara itu, kuasa hukum tersangka Supartono Sudin menyebut melihat peragaan adegan yang dilakukan ada hal yang meringankan, yakni korban terlebih dulu akan melakukan pembunuhan terhadap tersangka namun tidak berhasil. Nanti bersidang di pengadilan, nampaknya ini saya melihat ada meringankan. Artinya si korban ini yang mengawali, Pak ya? Iya, si korban yang mengawali daripada perbuatan yang tersangka yang sekarang ini ditahan oleh penyidik. Kan gitu ya. Jadi saya melihat ada yang meringankan. Usai rekonstruksi dengan kedua tersangka, dibawa kembali ke Polsek Balikpapan Utara dengan penjagaan ketat dari petugas kepolisian Polsek Balikpapan Utara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris melaporkan. Sebanyak 20 orang warga binaan dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Samarinda yang berada di Tenggarong, Kutai Kartanegara mengikuti pelatihan kemandirian bidang industri menjahit. Pelatihan ini bekerja sama dengan sebuah lembaga kursus dan pelatihan Dian Family Samarinda dengan berbagai materi mulai dari pengukuran, pembuatan pola baju hingga menjahit. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Samarinda, Sri Astiana menjelaskan, pelatihan kemandirian ini merupakan pelatihan pertama kali digelar sejak terhentinya akibat adanya COVID-19. Pelatihan ini dilakukan selama 5 hari sejak tanggal 11 hingga 16 Juni mendatang, dan di tanggal 17 akan dilakukan ujian kompetisi pelatihan menjahit. Selama pelatihan, pihaknya bersama 2 instruktur yang ditugaskan juga menjalankan berbagai protokol kesehatan agar tidak ada potensi penyebaran COVID-19. Lapas Perempuan kelas 2 Samarinda melaksanakan kegiatan pelatihan kemandirian bidang industri, yaitu latihan menjahit kerjasama dengan LKP Dian Family Samarinda. Kegiatan kemandirian ini setelah 3 bulan tidak kami laksanakan pada masa new normal setelah pelaksanaan kegiatan pada masa pandemi COVID. Ini adalah kegiatan yang pertama yang kami lakukan. Kegiatan ini tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan,
warga binaan semua menggunakan masker, dan instruktur dari luar kami batasi jumlahnya hanya 2 orang dan tidak boleh kontak langsung dengan warga binaan, tetapi tetap menggunakan shield face untuk mencegah adanya terpapar warga binaan, dan juga sarung tangan serta masker. Pelaksanaan kegiatan tetap dengan protokol kesehatan. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan pertama setelah pelaksanaan 3 bulan yang lalu. Kami tetap melaksanakan kegiatan pembinaan walaupun dengan situasi yang sangat terbatas, tapi kami tetap akan memberikan keterampilan untuk warga binaan sehingga dapat dilaksanakan selama mereka menjalani pidana di lapas dan berguna bagi mereka pada saat nanti mereka bebas. Dengan adanya pelatihan kemandirian dalam bidang industri menjahit ini, diharapkan nantinya saat para warga binaan tersebut bebas, keterampilan ini bisa dimanfaatkan untuk membuka kegiatan usaha. Tim Kaltim TV melaporkan. Seorang mahasiswi ini sedang mendaftarkan untuk menjalani rapid test atau tes cepat sebelum pergi keluar daerah Berau melanjutkan pendidikannya. Layanan rapid test yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Berau ini sengaja diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa ataupun siswa Berau yang ingin meneruskan pendidikannya keluar daerah dengan tanpa dipungut biaya alias gratis seperti yang ditegaskan oleh Pemkab Berau beberapa waktu lalu. Di hari pertama pelayanan yang dibuka Senin pagi ini, pihak lab telah menyiapkan sebanyak 500 alat rapid test bagi 25 orang mahasiswa atau pelajar setiap harinya. Sementara untuk persyaratan administrasi yang perlu dipersiapkan untuk mendapatkan layanan RDT gratis ini, bagi calon mahasiswa hanya perlu menyerahkan bukti fotokopi surat keterangan lulus diterima universitas atau perguruan tinggi di luar Berau. Sedangkan untuk mahasiswa yang sudah menempuh pendidikan hanya perlu menyerahkan fotokopi kartu pelajarnya saja. Nggak bayar sih tadi, cuma daftar langsung di rapid test. Persyaratannya apa aja tadi? Persyaratannya kalau untuk mahasiswa yang baru lulus SMA dan baru keterima di sana itu cuma surat keterangan lulus keterima di sana. Kalau kayak saya mahasiswa yang udah aktif cuma menunjukkan KTM, fotokopi KTM. Oh, fotokopi KTM ya? Iya. Itu rapid testnya langsung keluar hasilnya atau gimana? Tadi di rapid test nanti katanya 1 sampai 2 jam, kemudian ngambil hasilnya di Dinas Kesehatan. Kalau rapid test tadi apakah gratis atau apa? Saya dengar infonya sih gratis, dan tadi pas saya tes nggak dimintain sama dari pungut biaya. Ini dipersiapkan untuk yang ini 500. Dipersiapkan untuk ini yang tindak lanjutnya ini. Untuk siswa dan mahasiswa. Iya. Tapi kami batas 25 untuk hari ini. Nah, 25. Per hari itu, Pak? Ya, per hari. Layanan RDT gratis ini sendiri sementara hanya tersedia di Lab Kesda Berau, dan jika memungkinkan secara teknis dan prosedur pelayanan RDT gratis bagi mahasiswa ini juga akan tersedia di puskesmas di setiap kecamatan se-Kabupaten Berau. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Idenya datang dari Kepala Desa Kembang Janggut, Yadi. Karena di kawasan pedalaman itu belum ada tempat-tempat wisata, Kepala Desa yang pernah menjadi Ketua Panwaslu Kutai Kartanegara itu berinisiatif membangunnya. Bersama-sama dengan tokoh masyarakat setempat, sebuah lahan danau disulap jadi tempat wisata menggunakan anggaran dana desa. Dibangun 2 buah rumah apung yang saling berhadapan. Rumah apung ditempatkan di atas danau dan nantinya diproyeksikan akan ada penjajah makanan khas ikan. Kepala Desa Kembang Janggut berharap Bupati Kukar Edi Damansah yang datang meresmikan. Dia bersama warga membangun tempat wisata agar desa mereka memiliki pendapatan. Memang danau itu selama pemerintahan yang terdahulu kan memang belum pernah tersentuh, karena ketika kita ini sebagai anak muda dituntut untuk berinovasi untuk desa kita, sehingga kita Desa Kembang Janggut ini mengembangkan potensi danau pulau yang saat ini juga disebut Danau Pulau Sahrai. Nah, maka dari itu ketika nanti sudah diserah terimakan oleh pihak pemerintah desa, maka kita akan menyampaikan dan sekaligus mengundang Pak Bupati untuk menyerahkan dan sekaligus peresmian. Kawasan wisatanya belum diresmikan,
Tapi warga sekitar pedalaman sudah mulai menjadikan kawasan wisata Danau Pulau Sahrai menjadi tempat tujuan. Seperti tampak pekan lalu saat Kaltim TV singgah, ada beberapa warga yang tinggalnya di kampung sebelah berkunjung ke situ. Harapan saya ini tempatnya dibersihkan lagi, di sininya agak dibagusi lah, di depan sana. Bisa dikasih bunga lah, apalah. Kemudian dihias kayak bagus-bagus gitu buat foto-foto. Harapanku sih pulau ini diperbaiki, dibuat lebih bagus lagi supaya lebih menarik. Yang kamu harapkan di wisata ini apa yang perlu dibagusi atau permintaan kepada pemerintah seperti apa? Supaya ada bermainnya perahu. Kepala desa mengaku masih melengkapi semua sarana wisata yang membuat betah para pengunjung. Di antaranya yang sudah adalah rumah apung dengan di tengah-tengah budidaya ikan segar. Pengunjung yang ingin menikmati kuliner ikan air tawar bisa langsung mendapatkannya. Saat ini sudah ada rekreasi yang sudah kita sediakan, yaitu rakit terapung kuliner, di mana di dalam rakit terapung itu kita desain yaitu pemeliharaan ikan juga di dalam antara rakit yang satu dengan rakit yang lain, yang dua rakit kan. Jadi di situ kita pelihara ikan patin, ikan lele. Nah, kenapa kita siapkan seperti itu? Karena kita harus menyediakan ikan-ikan yang segar tanpa harus melalui pengerasan atau pengawet melalui es tadi. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan dari Kembang Janggut, Kukar. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Rosmi Rahma dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.